kenalin diri kamu dong, bisa kamu ceritain sedikit nggak tentang diri kamu siapa, jurusan apa, kuliah di mana, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Arik Rifki Setiawan. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Indonesia Membangun. Sekarang saya semester 4 di jurusan manajemen. Oke, kamu ikutan kegiatan apa sih? Dilihat dari bajunya, itu dari kampus mengajar. Boleh ceritain nggak tentang program ini? Jadi program kampus mengajar ini program langsung dari menteri kita. Jadi kita ditugaskan untuk bisa meningkatkan literasi dan juga numerasi siswa-siswa yang berada di sekolah tempat penugasan tempat kita. Oke, motivasi Arik itu apa sih ikut kegiatan kampus mengajar Kemdikbud ini? Motivasi saya yaitu pertama mungkin bisa menambah pengalaman saya, pengalaman baru. Jujur ini pengalaman pertama. Juga mendapatkan informasi-informasi tentang program ini juga dari Bu Listri juga. Jadi saya tertarik untuk mengikutinya. Kenapa kampus mengajar? Kampus mengajar karena mungkin saya lihat dari waktu ya. Waktu kan untuk kampus mengajar ini sama saya searching juga, lihat-lihat juga di internet juga tentang program ini tuh biasanya dilaksanakan di pagi hari. Kenapa saya memilih pagi hari? Karena saat ini saya juga bertepatan dengan bekerja di sore hari. Jadi saya memilih untuk program kampus mengajar ini, Bu. Jadi pagi hari bisa melaksanakan kegiatannya, setelah mengajar itu Arik bekerja. Betul, Bu. Oke, luar biasa. Nah, boleh ceritain nggak proses pendaftaran pertama Arik di kampus mengajar Kemdikbud itu? Proses bagaimana cara pendaftarannya, di mana Arik mendaftar waktu itu, proses seleksinya gimana, boleh ceritain? Waktu itu saya mendaftar, masih ingat hari Jumat sore saya mendaftar, itu akhir pendaftaran. Akhir batas pendaftaran juga saya baru mensubmit. Dan setelah Syaratnya apa aja? Syarat untuk mendaftar program kampus mengajar ini mungkin pertama ada CV yang harus kita submit ke laman MBKM. Kemudian juga kesiapan kita untuk apakah kita siap jika nanti ditugaskan di tempat penugasan, sekolah penugasan kita. Kemudian setelah kita mensubmit semua data-data dan kita menyetujui, lalu kita ada beberapa tahapan tes waktu itu yang saya laksanakan. Dan Tesnya apa aja? Tesnya itu tes pengetahuan umum sama tes wawasan kebangsaan. Nah, tes wawasan kebangsaan sama kita itu diberikan aplikasi khusus sama menterinya juga, sama kementerian juga untuk bisa mengerjakan itu. Proses pengerjaannya juga kita diberikan jadwal oleh kementerian. Kita juga wajib on cam dan kita harus tepat waktu juga. Dibatasi waktunya. Waktunya dibatasi. Ada literasi numerasi gitu ya? Oh ya, sama ada tes literasi numerasi juga di awal. Cukup banyak soalnya. Cukup banyak. Dan cukup banyak. Triknya apa waktu itu Arik bisa lolos di kampus mengajar dengan soal yang berbeda dengan MBKM yang lain ya? Kampus mengajar ini cukup lebih rumit. Soal-soalnya juga literasi numerasi ini mungkin yang ditakutkan sama mahasiswa. Nah, trik dari Arik itu belajar dari mana? Terus jawab soalnya gimana? Boleh ceritain nggak? Mungkin trik dari saya sendiri. Mungkin kita bisa lebih pahami dulu soalnya, lebih baca dulu soalnya, jangan terburu-buru baca soal langsung jawab. Mending kita baca dulu semua soalnya, lalu kita untuk jawabannya sih menurut saya tuh nggak ada salah, nggak ada benar, cuman yang menurut kita cocok aja sama soal itu kita pilih aja itu.
Kalau yang literasi numerasi itu hitungan ya? Numerasi lebih ke hitungan, tapi masih hitungan dasar sih, nggak terlalu begitu rumit. Kalau yang literasinya? Literasinya, untuk literasi saya lupa lagi, cuman memang panjang, soalnya panjang banget. Jadi harus dipahami ya. Dipahami dulu, sama satu tulisan itu kadang bisa mencakup buat beberapa soal. Jadi kita selain membaca juga kita harus punya ingatan yang agak kuat sih. Untuk mengerjakan soalnya dengan cepat soalnya waktunya juga terburu-buru dengan waktu juga. Oke. Terus selanjutnya lokasi penempatan. Nah itu biasanya kampus mengajar diberikan penempatannya di lokasi tempat dengan tempat tinggal kita. Nah, untuk Arik sendiri gimana? Lokasinya di mana? Kebetulan untuk saya sendiri, saya ditempatkan di lokasi yang cukup jauh dari rumah saya. Sekitar, jika dihitung dengan waktu, sekitar 1 jaman lah. Apalagi kan misalkan pagi-pagi macet banget daerah sana kan. Lokasinya di mana? Lokasinya di Cimenyan. Daerah mana? Daerah Arca Manik, daerah dekat lapas apa sih itu teh? Sukamiskin ya. Dekat lapas Sukamiskin, naik ke atas. Dari pinggir jalan raya juga naik ke atas juga memerlukan waktu sekitar 20 menitan. Berarti itu ke bukit ya? Sekolah penempatannya di bukit ya? Di bukit banget. Rumahnya sendiri di mana? Rumah saya sendiri kebetulan di Kopo, di Margahayu. Jadi cukup berjuang ya? Cukup lumayan perjuangan. Oke. Dan sudah selesai programnya? Alhamdulillah selesai, Bu. Selanjutnya pengalaman mengajarnya boleh nggak Arik ceritain? Arik tuh ngajar kelas berapa? Ngajar apa? Terus kelas berapa? Boleh. Untuk ngajar, pengalaman saya sendiri di semua kelas alhamdulillah saya sudah merasakan bagaimana mengajarnya, bagaimana rumitnya di setiap kelas. Misalkan di kelas 1 mungkin banyak bergerak lah anak-anaknya, banyak hyperaktif. Kemudian di kelas 2 juga sama. Mungkin di kelas 6 atau kelas 5 juga mereka tuh udah mulai fase pendewasaan mereka. Jadi kayak butuh pendekatan yang berbeda gitu dengan anak-anak murid yang kelas-kelas bawah. Untuk mengajar paling saya tuh bersama rekan-rekan kelompok sesuai dengan jadwal yang telah kita rencanakan di awal, dengan program-program kerja kita di awal. Dan juga jikalau ada salah satu guru atau yang tidak bisa hadir, mungkin kita mengisi dengan jadwal pelajaran yang ada di jam tersebut. Persiapan apa aja, Arik, sebelum masuk kelas, sebelum mengikuti kegiatan kampus mengajar? Sebelum kegiatannya? Iya. Misalnya ada kayak di pendampingan atau sama DPL-nya gitu. Ya. Sebelum masa prapenugasan, saya dan rekan-rekan juga dan semuanya mungkin diberikan pembekalan langsung dari kementerian. Sekitar 1 minggu lebih kita diberikan pematerian yang bukan cukup lagi, sangat berguna untuk pelaksanaan kita di kampus mengajar penugasan ini. Di satu sekolah tempat Arik ditempatkan, di penempatan sekolahnya itu ada berapa kelompok? Teman-temannya dari mana aja? Di tempat saya penugasan itu di SD mana? Di SD Arca Manik 02. Lebih tepatnya di Desa Makarmanik. Saya ditugaskan bersama 4 orang rekan saya. Jadi dengan saya ada 5 orang mahasiswa yang ditugaskan di SDN Arca Manik 02 tersebut. Rekan-rekan saya yang pertama ada Anton, dia berasal dari UPI, dari Universitas Pendidikan. Kemudian ada dari UPI juga ada Pajri Paujan. Kemudian dari UPI juga ada Puspa Anggraini. Sama satu lagi dari Universitas Pasundan ada Abil. Jadi ada 5 orang ya? Bersama saya ada 5 orang, Bu. Dan itu satu kelompok? Atau dibagi lagi kelompoknya? Satu kelompok, Bu. Satu kelompok.
Dan kegiatannya sama ya, bareng-bareng? Bareng-bareng. Kita ditugasin satu orang tuh punya program kerja, Bu. Jadi kita ada 5 program kerja, cuman untuk teknis pelaksanaannya kita bareng-bareng semua. Oh, jadi kita bikin satu program kerja, tapi teknisnya untuk bareng-bareng. Jadi lebih mudah ya di situ. Lebih mudah, jadi. Dan untuk komunikasi dengan kelompok sendiri, gimana pengalamannya? Untuk komunikasi, alhamdulillah berjalan sangat lancar. Dan pendekatan kita juga alhamdulillah baik banget, Bu. Jadi kompak ya? Kompak, berangkat juga bareng, pulang bareng. DPL-nya dari mana? Dosen pembimbing lapangan Dosen dari pembimbingnya mana? saya dari Ibu Diden Rosenda dari Universitas Islam Bandung, Unisba. Oh, dari Unisba pembimbing lapangannya. Pembimbing lapangannya. Itu ada seperti pembekalan atau ada kontrol atau ada evaluasi juga? Ada, Bu. Di bulan pertama sama masa-masa sebelum penugasan itu kita setiap minggu tuh Zoom sama beliau, Bu. Sama beliau Zoom, kemudian beliau selalu memberikan arahan sama memberikan nasihat. Oh, jadi ada ya dosen pembimbing lapangan dari Kemendikbud yang ditugaskan untuk memantau mahasiswa ya, betul, untuk mengontrol, dan setiap minggu itu ada Zoom-nya. Ada Zoom. Kemudian 1 bulan sekali kita ada tatap mukanya, jadi diundang langsung sama beliau ke rumahnya buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama kendala-kendala kita. Kendala terbesar Arik selama proses kegiatan kampus mengajar ini apa? Untuk kendala pribadi saya, mungkin pengalaman saya kan mungkin saya non pendidikan berbeda dengan teman-teman saya. Cuman kendala itu disupport langsung sama teman-teman rekan-rekan, jadi saling mengisi, saling membantu lah. Apa yang menurut Arik kesulitan yang akhirnya bisa diatasi pada saat itu? Jadi kendala nih, Arik kan bukan dari backgroundnya bukan pendidikan, terus ternyata Arik bisa banyak belajar dari situ. Apa? Kendalanya mungkin pas awal masuk kelas, mungkin sangat malu dan sangat tidak pede lah untuk pertama, Bu. Namun untuk awal saya bersama teman, sama ada rekan, sama Anton atau sama Fajri atau sama Puspa atau sama Abil, yang sudah terbiasa mungkin mereka mensupport, jadi memberikan ruang untuk saya untuk ayo coba sok di depan kamu dulu apa gimana. Jadi saya dari situ mulai terbiasa belajar public speaking juga di improve ya di situ ya. Oke. Selanjutnya menurut Arik tuh gimana sih dampak dari kegiatan kampus mengajar ini terhadap siswa tempat Arik melakukan kegiatan? Dampak menurut saya dengan kegiatan kampus mengajar di SD Arsamani 02 ini cukup berdampak, dan menurut para guru juga kita tuh jadi mungkin di daerah mereka masih untuk pendidikan tinggi masih kurang ya, Bu. Informasi dari para guru juga mereka kebanyakan tuh paling tinggi sampai SMP atau enggak sampai SD atau udah beres. Nah, cuman kan guru-guru di sana juga sangat antusias kalau ada ini tuh, soalnya jadi anak-anakku jadi kayak semangat, soalnya ada orang baru lah, ada mahasiswa dari perguruan tinggi yang mereka amazing ya ngelihatnya. Jadi kakak memotivasi sekali informasi dari para guru, jadi si anak-anak tuh jadi kita tuh mau kayak si kakak atau Bapak Ari, kalau Bapak Fajri, Pak Anton, Bu Abil atau Bu Puspa. Jadi mereka tuh kayak excited kalau kita datang juga, Bu. Alhamdulillah. Datangnya setiap hari atau gimana? Setiap hari kita libur di hari Sabtu. Arik termasuk yang sebelumnya memang sering berinteraksi dengan anak-anak atau tidak pernah sama sekali? Jujur tidak pernah sama sekali, Bu. Berarti baru mulai di sini ya, gimana menghadapi anak kelas 1, kelas 2, itu apa yang Arik dapatkan setelah berinteraksi dengan anak-anak SD?
Jujur untuk pertama kali kita datang observasi juga Bu, saya sangat kagum gitu pas awal datang langsung anak-anak tuh pada cium tangan ke saya Bu. Jadi itu tuh awal pengalaman pertama banget lah, ada orang lain anak kecil langsung salam ke kita tuh kayak menghargai gitu. Bu. Sama jadi kita tuh tahu lah anak tuh beda-beda. Karakter anak-anak tuh beda-beda. Untuk kegiatan kampus mengajar ini, penilaian dosen pembimbing itu apa aja sih kriterianya yang Arik ketahui? Untuk penilaian dari dosen kepada mahasiswa mungkin saya kurang mengetahui, cuman kita juga sebagai mahasiswa menilai rekan-rekan kita juga Bu. Jadi di dalam penilaian itu kalau nggak salah keterlibatan kita sama kehadiran, kalau nggak salah keterlibatan dalam kelompok ya. Keterlibatan mungkin itu jadi faktor utama dari dosen pembimbing yang menilai Arik dan teman-teman Bu. Nilai teman-teman juga bagus semua. Alhamdulillah nilai teman-teman juga bagus sama Arik alhamdulillah. Juga. Oke. Menurut Arik menyesal nggak ikut kegiatan ini? Enggak Bu, saya tidak menyesal. Tidak menyesal. Ya karena saya dapat pengalaman yang sangat berharga lah bagi saya, cuma jadi pengalamannya untuk ke dunia pendidikan gitu Bu. Untuk pertama kali sangat ini kan kegiatannya tuh lebih ke mengajar juga ya, bertemu siswa-siswa SD. Terus berbeda dengan magang, kita bekerja ini sebagai mahasiswa yang bukan backgroundnya pendidikan. Arik masuk ke dunia pendidikan gitu. Jadi tidak menyesal sama sekali ngikutin kegiatan ini. Ya Bu, sangat bersyukur malah bisa lolos. Bisa lolos ini. Kenapa? Apa yang paling Arik syukuri untuk ngikutin kegiatan kampus mengajar? Karena saya bisa mengetahui karakter anak sama dunia pendidikan itu kayak gimana. Bukan dalam arti dunia pendidikan sebagai siswa, sebagai pandangan seorang guru gimana atau gimana. Apa yang Arik dapatkan dari situ? Sistem pendidikan yang kita, menurut Arik setelah masuk ke sekolah tersebut, menurut Arik gimana? Sistem pendidikannya? Menurut saya sistem pendidikannya kurang merata Bu. Kurang merata untuk di daerah perkotaan sama di daerah tempat saya penugasan. Jaraknya padahal cukup dekat, cuman kayak gapnya tuh jauh, kayak menurut saya tuh gapnya tuh jauh. Berarti disitulah Arik dikirim agar bisa merata ya. Agar bisa merata dari agar bisa si siswanya bisa melihat, oh ada loh kakak dari universitas ke sini, jadi mereka bisa melihat gitu ya. Itu tuh tujuan kampus mengajar kan sebenarnya. Iya Bu. Oke, selanjutnya kalau untuk kolaborasi dengan guru dan staf di sekolahnya menurut Arik gimana? Kolaborasi antar guru dengan staf dengan kita sebagai mahasiswa, ya. Menurut saya berjalan sangat baik Bu, soalnya gurunya tuh memberikan kita keleluasaan sama mensupport lah. Misalkan kita contohnya kita ngadain perlombaan nih, sama mereka ditanya jadwalnya kapan, sama mereka juga dibantu support buat hadiahnya. Jadi kolaborasi kita tuh mungkin bisa saya bilang alhamdulillah baik dan lancar Bu. Waktu itu Arik bilang kalau setiap orang itu memiliki program sendiri. Program Arik apa? Saat itu program Arik itu literasi camp atau lomba di hari pendidikan. Boleh ceritain nggak itu apa? Nah, jadi pas saat itu Arik di dalam hari pendidikan itu ada lomba puisi, fashion show, sama satu lagi tuh cerdas cermat. Jadi ketiga lomba itu. Jadi di satu hari itu dilaksanakannya? Ya, di hari pendidikan. Itu untuk semua kelas? Semua kelas kita mengikuti kegiatan itu. Ramai dong berarti? Ramai Bu, alhamdulillah, disupport juga sama guru-gurunya. Sangat, jadi guru-gurunya juga membantu program kita juga, alhamdulillah. Membantu pelaksanaannya juga? Alhamdulillah. Oke.
boleh nggak Arik memotivasi teman-teman yang mau ngikutin kegiatan kampus mengajar ini? Kenapa sih kita harus mencoba untuk mengikuti kegiatan kampus mengajar dari Kemdikbud ini? Baik, buat teman-teman, saran dari saya pribadi mungkin program ini kampus mengajar ini bukan sangat penting sih, mungkin sangat berguna untuk kita bisa melihat sisi lain dari dunia. Mungkin kita di bidang manajemen, akuntansi, ilkom atau dan lain-lain, non pendidikan lah, kita bisa coba untuk terjun ke dunia pendidikan itu, akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Juga waktu itu di salah satu pembekalan, makanya saya jadi makin semangat tuh. Awalnya bukan emang jarak agak jauh. Awalnya saya juga emang kayak agak down, cuma soalnya dapat penempatan yang agak jauh. Cuman di pembekalan itu ada satu quotes dari salah satu pematerinya itu, bukan keluar dari zona nyaman, tetapi perluaslah zona nyamanmu. Itu membuat saya jadi membuat saya termotivasi dan saya jadi semangat untuk masuk ke program kampus mengajar ini, Bu. Coachnya dari mana waktu itu? Ingat nggak? Lupa lagi dari ibu siapa. Ada pemateri perempuan, Ibu. Saya materinya lupa. apa, tentang apa? Materinya waktu itu pengenalan program. Cuman ada quote itu, jadi saya makin tersentuh ya dengan itu ya, dengan quotes juga, yang dikasih. Terus apa lagi? Kenapa teman-teman yang lain harus nyoba ikut kampus mengajar? Karena program kampus mengajar ini mungkin hanya kita bisa rasakan satu kali, karena mungkin agak sulit lagi untuk mendapatkan kesempatannya, Bu. Sama pengalaman juga sangat banyak. Mungkin banyak fakta-fakta baru yang kita dapetin nanti di lapangan. Bagaimana kondisi di lapangan sekolah tuh kayak gimana, cara penugas, cara seorang guru bekerja tuh kayak gimana, sama lingkungan sekolah sama kita juga pasti baru. Kalau pengalaman bertemu teman-teman dari kampus lain gimana, coba ceritain? Waktu itu pengalaman kita untuk bonding awal, kita bertemu di salah satu kafe, Bu, untuk membicarakan semua ini di mana waktu di daerah Dago bersama teman-teman. Di sana kita kenalan sama membangun chemistry lah kita untuk ayo kita bisa buat program apa gimana. Dan itu langsung ketemu DPL-nya? Untuk saat itu tidak. Tidak langsung. Menurut Arik, Arik tuh nilainya berapa sih dikasih sama DPL-nya? Nilai Arik alhamdulillah 100, Bu. Oke, dikasih nilai 100. Selamat buat Arik, dapat nilai 100. Menurut Arik tadi udah jelasin sedikit ya pelaksanaan kegiatannya, dilihat DPL melihat dari pelaksanaan kegiatannya, sama teman-teman pun juga ikut menilai gitu. Menurut Arik, kegiatan sehari-hari apa yang Arik lakukan sehingga Arik bisa dapat nilai 100 gitu? Mungkin ketepatan kita hadir sama kehadiran sih, Bu. Mungkin menurut saya sama dalam kelompok, alhamdulillah kelompoknya saling bantulah, saling support, sama alhamdulillah saling. Dan guru-guru di sekolah juga ikut memberi nilai nggak? Guru memberi nilai. Oh, guru-guru juga memberi nilai. Ada namanya guru pamong, Bu. Jadi guru yang mengawasi kita sama yang memberi nilai itu guru pamong. Jadi dia yang menilai kita. Bagaimana sih pengalaman kampus mengajar ini mempengaruhi pandangan Arik tentang dunia pendidikan Arik ke depan secara pribadi? Secara pribadi saya untuk pendidikan saya sendiri. Jujur berkat kampus mengajar ini saya jadi termotivasi bisa memiliki sebuah
sekolah Bu. Sekolah malah. Kenapa? Jadi ya biar, karena melihat kurang rata sih Bu menurut saya. Jadi memiliki dampak gitu ya. Bisa punya sekolah yang bisa membantu si anak buat ini, karena cukup beda jauh menurut saya pribadi. Padahal itu di Asia Manik juga ya. Dekat ke pusat kota. Dekat dari pusat kota. Kalau sumber belajar di situ menurut Ari gimana? Sumber belajar. Kayak buku pelajaran itu lengkap. Untuk buku cukup lengkap Bu. Untuk misalkan kayak LKS kayak gitu ada, cuman menurut saya tuh kekurangan di SD tersebut tuh kurang media ajar buat si murid biar lebih suka nih. Jadi masih monoton gitu. Oke, terima kasih buat Ari. Kita lanjut lagi dengan teman-teman kampus mengajar lain.